Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah juga ya Pak yang mengatakan tak kenal kata sayang, jadi boleh perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ani Yanti, kebetulan dari pengurus Uniku Business Community dari Universitas Kuningan. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak yang sudah bersedia untuk kami observasi ke Tape Ketan Pamela ini. Nah, yang sudah tadi saya katakan juga bahwa ini mungkin yang teman-teman tahu belum tahu nih Pak nama Bapak, boleh gitu ya. Ya baik, terima kasih buat adik-adik dari Uniku ya. Boleh perkenalkan, nama saya Carsim Zahyadi sebagai owner dari Tape Ketan Pamela. Ya, kalau gitu aja perkenalan pertamanya. Berarti Bapak asli orang sini? Asli ya. Asli. Langsung aja mungkin ya Pak ke acara intinya gitu. Ya. Kan ini Tape Ketan Pamela. Boleh gak bagi ceritanya nih Pak, sejarah dulunya tuh kayak gimana? Kalau sejarahnya mungkin Tape Ketan Pamela ya, jadi berawal dari tahun 90-an. Ya, pertama saya mencoba merintis usaha ini di tahun 1996. Untuk jenis tape ketan mungkin ini makanan khas tradisional Kuningan. Untuk sekarang itu ikon Kuningan itu tape ketan. Padahal sebelumnya itu belum terkenal seperti sekarang ini. Saya mencoba merintis di tahun itu berawal dari apa ya? Soalnya kalau tape ketan itu asalnya itu kalau mau lebaran baru bikin, mau hajatan juga baru bikin. Terus kalau sejarah mulai bikinnya saya sendiri nggak tahu, udah turun temurun dari nenek moyang. Saya punya pikiran begini, kenapa kita si tape ketan ini lebih jauh lagi dipasarkan? Soalnya waktu itu si konsumen baru tahu tape ketan yang datang ke sini. Iya, seperti itu. Dan saya sendiri punya angan-angan atau punya cita-cita ingin memberdayakan ibu-ibu di sekeliling rumah saya. Soalnya kalau untuk diproduksi tape ketan, ya Neng, waktu itu di kampung saya ini udah bisa semua, terutama ibu-ibu. Tinggal kita mengemas gimana marketingnya gitu. Ya, itu mungkin awalnya. Awalnya seperti itu ya Pak. Jadi dari tahun 90-an gitu. 96 itu saya mulai ya. Jadi cukup lama juga ya Pak gitu. Terus berarti yang mendirikannya itu Bapak sendiri atau misalnya partner sama yang lain? Kalau yang Pamela saya sendiri. Kenapa sih Pak ngambil nama Pamela gitu? Maksudnya asal usulnya tuh kayak gimana? Kalau asal usulnya kita ini aja ya, nggak terlalu ngejelimet. Kebetulan anak saya Mela. Kalau di sini kan orang-orang itu nyebut bapaknya Mela, udah Pamela aja ya. Soalnya nama itu saya bilang ya agak gimana ya, mendunia juga. Kalau dari visi dan misi Tape Ketan Pamelanya sendiri itu apa Pak? Visi dan misinya itu kita ya lebih ke ini, memberdayakan petani lingkungan, khususnya petani penanam padi ya, terus mengangkat makanan khas tradisional gitu, terutama tape ketan ya. Kan dari sekian banyak nih Pak bidang bisnis gitu, kenapa Bapak milihnya tape ketan gitu? Bisa dibilang apa ya, karena gini ya, di lingkungan di sekitar saya ini orang bisa bikin tape ketan ya, dan waktu itu banyak yang nyari, belum dipasarkan seperti sekarang ini ya. Kalau pas mau lebaran terutama Neng, dari orang kota itu yang mudik banyak yang nyari tape ketan. Saya terpikir ke sana, kenapa kita nggak memulai untuk berbisnis tape ketan lebih jauh lagi gitu. Berarti Bapak udah lihat dulu sebelumnya prospeknya itu ya, ada prospek dulu gitu. Untuk target konsumen itu ke siapa aja Pak? Waktu itu saya target konsumen itu menengah ke atas. Karena ini makanan agak mahal juga, boleh dibilang mahal juga walaupun tradisional. Terus sasarannya itu yaitu buat oleh-oleh. Ya, kita coba pasarkannya itu untuk menengah ke atas targetnya. Itu kan targetnya berarti keseluruhannya Pak, mungkin yang dari segi pekerjaannya yang menengah ke atas gitu ya. Terus pemasaran itu sekarang kayak gimana Pak? Pemasarannya itu jadi untuk pemasaran di sini juga kita menyediakan ya, jadi boleh langsung ke sini, dan juga kita sistemnya ada buka outlet juga
Terus kita titip-titip juga di toko oleh-oleh terutama gitu ya. Ada yang konsinyasi dan untuk kesininya juga kita udah melebarkan sayap juga. Ada pemasaran terutama di Jakarta. Gitu. Bandung, Jakarta kita udah disetembus. Kan tadi sempat lihat-lihat ya Pak, ada yang mungkin kayak sini ukurannya, terus juga ada yang ember itu kan yang Ani tahu gitu ya, kata bahwa tape ketan itu kan cuman yang di ember doang gitu. Pas kesini ternyata ada juga yang kayak gini gitu. Sesuai perkembangan zaman mungkin ya, kita kadang-kadang yang berbisnis itu ya lebih cenderung ke apa ya, selera konsumen. Tape ketan berawal emang yang lebih ngetop dulu itu tape ketan ember hitam. Iya, Sampai sekarang makanya walaupun banyak jenis ember berwarna-warna, tapi tetap ikon tape ketan itu ember hitam. Kadang-kadang ada sedikit nih ya, ada cerita orang bawa tape ketan nih, misalnya bawa ke Jakarta, padahal itu buat pejabat, bukan di ember. Si pejabatnya justru masih ragu, ini bener enggak tape kuningan gitu. Makanya waktu itu jadi ikon Kuningan itu tape ketan ember hitam gitu ya. Tapi kesininya konsumen juga banyak yang apa, coba deh dibikin kemasan agak kecil, agak menarik gimana. Makanya saya berusaha untuk supaya konsumen lebih punya pilihan. Saya ada di Mika, ada di toples juga gitu, ada varian kemasan lah gitu. Itu dari macam-macam kemasannya Pak. Mungkin target perharinya tuh kan tadi udah ceritakan juga nyampe 3 kintal gitu dalam sehari itu. Bisa berapa ini Pak dengan macam-macam kemasan gitu? Berapa? Kalau kita dari 3 kintal itu kadang-kadang kita bikin ini tergantung pesanan sih ya nih kita. Sistem produksi di sini. Soalnya kalau tape ketan itu riskan, jadi jangka waktunya pendek, jadi sistemnya pesanan. Jadi misalnya sore dari outlet di Kuningan, Cirebon masuk, nanti kita produksi. Kadang-kadang sehari itu ada di ember 100 ember, misalnya di ininya 200 gitu. Variasi ada di toples juga kadang-kadang 50, tergantung permintaan aja. Berarti lebih ke permintaan dari konsumen gitu ya Pak? Iya, betul. Terus untuk misalnya ini Pak yang kecil gitu, ini berapa biji tuh dari si tape ini? Isi ini 16 biji. Ini isinya 16 biji, mungkin ini kemasan paling kecil. Paling kecil? Iya, 16 biji. Berarti waktu pas awalnya bikin yang ember aja? Ember Pak? aja, iya. Dengan adanya permintaan dari konsumen, jadi lebih ke kemasan yang lebih kecil. Iya, gitu. Tadi kan lihat nih Pak, karyawannya lumayan ya Pak. Kalau boleh tahu sekarang udah berapa orang nih Pak karyawan? Karyawannya sebenarnya kita kalau yang diproduksi itu ada 20 orang. Ya. Cuma sekarang nggak ini, jadi kadang dihapus. Jadi kalau pas produksi banyak bisa datang semua gitu ya. Kalau kebetulan hari ini kita produksi 3 kintal, jadi orangnya cukup 12 orang gitu. 12 orang? Iya. Itu dari jam berapa Pak mulai produksi? Biasanya itu dari jam 5 subuh sampai? Jam 12 biasanya udah selesai. Ya. Berarti kalau dari jam 12 ke bawahnya udah tutup atau tetap produksi? Berarti Dari jam 12 ke bawahnya berarti udah tutup gitu? ya, nggak produksi lagi. Tadi kan dari karyawan ada 20 tergantung pesanan juga. Terus kayak ngelola keuangan kayak gitunya berarti Bapak pihak orang lagi atau sama Bapak sendiri dikelola? Kalau di keuangan kita ya cuma dipegang saya sendiri. Paling karyawan kita narik-narik dari itu aja, nagih outlet gitu. Gitu. Pengelolaan uangnya mungkin bisa sendiri. Pasti dalam bisnis banyak nih Pak permasalahan gitu. Nah selama perjalanan Bapak ini boleh nih, kan kita juga dari kebetulan dari UKM bisnis juga mungkin bisa tips ketika ada permasalahan ini mungkin harus kayak gini gitu. Permasalahan yang Bapak pernah hadapin gitu dari bisnis. Permasalahannya banyak sih nih. Waktu awal-awal mungkin yang emang betul yang namanya kita berusaha atau berbisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Jadi awal-awal saya berusaha di tahun 90 itu banyak kendala. Mungkin pertama produk kita belum terkenal. Itu yang pertama. Jadi makanan walaupun orang Kuningan waktu itu ke tape ketan itu belum begitu ini. Baru di daerah sekitar aja itu. Itu yang agak gimana ya, agak sulit juga kita meinikan ke konsumen, memasyarakatkan istilahnya gitu. Mungkin ya itu kendalanya itu produk kita belum ini sempat gimana ya, saya sendiri waktu itu pas perjalanan 4 tahun itu turun naik
kadang-kadang anjlok, kita bangkit lagi, ini lagi terus, tapi dicoba lagi gitu. Saya sampai berpikir saya gini ya, saya jangan menyerah sebelum berhasil. Itu mungkin moto saya itu waktu Iya. itu. Masa berusaha tapi alhamdulillah tahun 2000 ke sini kita lancar gitu ya. Mungkin kendalanya sih kadang-kadang kalau di tape ketan yang berhubungan dengan bahan baku kadang ada di beras gitu ya, yang kadang ada di daun jambu, ada aja sih gitu kendalanya. Iya Pak, untuk itu kan apa sih namanya teh, kendala yang pertama banget itu produknya belum nyampe mungkin ke masyarakat gitu Iya. ya. Dari Bapaknya sendiri cara untuk mengatasi itunya teh kayak meyakinkan nih bahwa tape Pamela itu misalnya berbeda dari yang lain gitu, cara meyakinkan biar konsumen tuh tertarik gitu ke produk Bapak. Yang pertama kita kualitas produksi benar-benar dijaga, benar-benar konsekuen, jadi kita nggak berubah-ubah. Jadi dari awal berdiri mungkin saya seperti ini tape ketan yang sekarang masih original gitu ya. Terus kita kerjasama sama outlet. Nah, misalnya kita punya cabang di Kuningan ya, di Cijoho, ada di rumah makan kita di Cirebon. Istilahnya gimana ya, kita oke lah, saya produksi. Saya di bagian produksi untuk benar-benar memperhatikan kualitas produksi saya. Tolong untuk outlet, mereka itu gimana caranya memarket, memanage supaya produk ini laku gitu. Jadi ada apa ya? Tetap timbal balik gitu. Timbal balik itu sama mereka itu kita fokus di produksi dengan menghasilkan kualitas yang bagus, mereka fokus di pemasaran ya gitu. Berarti pemasarannya lebih kerja sama outlet Gitu ya Pak? betul ya. Mungkin dari banyaknya persaingan gitu. Iya. Banyak kan maksudnya tape ketan tuh kan di sini juga tadi Iya. sempat banyak gitu, satu desa tuh bener-bener Ya. dekat gitu untuk produksinya. Nah, Bapak cara memunculkan ciri khasnya gitu Pak dari Pamela ini gitu, biar bisa bersaing sama yang emang satu produk tape ketan. Ya. Emang persaingan kita kadang-kadang dibutuhkan sini untuk memotivasi kita. Yang melebihkan kata konsumen kita tetap aja dirasa. Ya. Kita kan makanan, Iya. otomatis yang harus benar-benar kita pertahankan itu rasa. Ya, itu. Jadi biar bisa bersaing sama yang itu dari rasa, Rasa. dan kualitas Betul. produk. Ini kan ada analisis SWOT gitu Pak, dari kekuatan si produknya itu Ya. kayak gimana? Kekuatan produknya itu gimana ya? Kelebihannya Mungkin apa ya? Saya sih dari pengalaman aja gitu ya ya. Pak, Neng. boleh Jadi, sharing-sharing. saya lihat itu banyak sekarang kan apa pesaing-pesaing gitu ya. Tapi alhamdulillah produk kita masih tetap nggak goyah. Itu kekuatan apa? Dari kekuatan produknya sendiri. Dari kekuatan produk itu udah gimana ya, di ini sama masyarakat itu udah diterima gitu ya. Alhamdulillah gitu. Iya. Terus mungkin dari apa sih memanfaatkan peluangnya itu di setiap kesempatan apa gitu Pak untuk tape ketan? Memangkat waktu awal-awal ya, yaitu memanfaatkan peluang itu untuk istilahnya di pameran-pameran gitu nih. Ya. Saya dulu sering gitu ya diundang untuk berpameran, untuk ke ini kan, ke konsumen, ke masyarakat di Jakarta, Bandung, saya sering waktu itu ya. Tapi kesininya kita udah jalan, udah nggak lagi gitu. Itu mungkin sebagai penutup ya Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi Bapak berikan juga jawabannya gitu. Mungkin terakhir gitu Pak, kita kan nih mahasiswa gitu ya, masih muda juga. Bagaimana sih Pak tips biar bisa mulai bisnis gitu khususnya gitu, dan ketika ada kendala mungkin bisa menghadapinya gitu, mungkin tips dari Bapak? Tipnya itu kalau kita mau berwira swasta istilahnya gitu ya. Jadi jangan tergantung sama modal. Pertama kemauan kita, keuletan kita. Terus jangan milih-milih produk. Yang penting kita ada untungnya enggak gitu ya. Soalnya apapun produknya kalau kita udah ada untungnya pasti kita enjoy. Ya gitu. Terus kita ulet yang itunya ya. Kadang-kadang itu orang tuh.
Kalau permodalan yang saya rasakan sendiri ya, kalau kita udah jalan itu pada datang sendiri. Iya, Pak. Gitu. Ya. Terkadang memang susah tuh mulai tuh mungkin dari segi kendala modal ataupun emang yang lain. Banyak itu yang seperti itu. Ya, padahal saya sendiri rasakan kalau udah jalan, yang mau ngasih itu justru banyak. Setelah itu ya istilahnya punya semangat. Ya, terus yang keduanya itu ulet, jujur. Ya Pak, sebelumnya terima kasih Pak untuk tipsnya, mungkin dari teman-teman yang mau mulai usaha mungkin itu bisa menerapkan tips dari Bapak gitu. Sebelumnya terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama, ya. sedia untuk berbagi pengalamannya, ceritanya dari awal perjalanan bisnis sampai sekarang. Alhamdulillah. Mungkin dari aku semangat terus ya Pak menjalankan usahanya, terus juga lancar-lancar. Semoga produknya bisa apa yang ingin Bapak inginkan semoga tercapai. Mungkin itu sih harapan dari saya pribadi gitu. Dan sebagai penutup, terima kasih. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.